Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan kegiatan aktivitas sehari-hari. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji atas kesempatannya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya. Dan tidak lupa pula, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Irsutami SEMACC AKCA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberi arahan dan ilmu selama penyusunan proposal ini. Perkenalkan, nama saya Rahayu dengan NIM 411180109, jurusan Manajemen Bisnis Program Studi Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Return Saham pada Perusahaan Sektor Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Baik, di pembahasan kali ini membahas bab pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Yang pertama tentang latar belakang. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi suatu perusahaan di periode tertentu, baik dari segi aspek penggalangan dana dan distribusi, yang biasanya diukur menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Pengukuran kinerja keuangan ini merupakan hal yang penting dalam perusahaan untuk menggambarkan kondisi keuangan dan perkembangan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Pasar modal. Di dalam bisnis pasar modal, seorang investor yang memiliki dana tertarik untuk membiayai investasi jangka panjang. Investor menanamkan modalnya terhadap suatu perusahaan dan mendapatkan tingkat pendapatan imbalan keuntungan atau kerugian yang berbeda-beda. Dan inilah yang disebut dengan return saham. Return merupakan perbandingan antara pendapatan dari suatu saham dalam jangka waktu tertentu dengan dana yang sudah diinvestasikan. Telekomunikasi seluler di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1985. Dan hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pertama yang mengadopsi teknologi seluler versi komersial. Perkembangan pemakaian telepon seluler yang semakin canggih dan terus meningkat, maka berbagai teknologi terus bermunculan, termasuk layanan penyedia telekomunikasi di Indonesia. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor telekomunikasi yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan yang berstatus go public. Artinya, saham perusahaan ini bisa dibeli secara terbuka untuk masyarakat umum dijadikan alternatif investasi yang menguntungkan. Penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham yang akan didapatkan oleh pemegang saham atau investor sudah banyak dilakukan. Misalnya pada di slide ini yaitu Tarau dan kawan-kawannya melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham pada perusahaan sektor industri makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel ROA, ROE, QR, dan TATO dan PBF memiliki pengaruh positif terhadap return saham. Namun variabel CR, DR, DAR, HITO, dan PER tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Kemudian penelitian Dewi 2018 mengenai pengaruh kinerja, keuangan, dan risiko terhadap return saham pada perusahaan sektor consumer goods industry DBI tahun 2012 sampai 2016.
Pada penelitian ini menggunakan 4 variabel yang mana hanya variabel DER dan ROA yang memiliki pengaruh positif terhadap return saham. Sedangkan 2 variabel lainnya yaitu CR dan beta pengaruh negatif terhadap return saham. Kemudian dalam penelitian Maulani dan kawan-kawan mengenai kinerja keuangan terhadap return saham menggunakan 2 variabel yaitu PER, ROA, dan ROA menunjukkan kedua variabel ini berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Penelitian Rafinanda 2015 mengenai analisis pengaruh rasio keuangan terhadap return saham perusahaan dalam indeks LQ45 tahun 2010 sampai 2013. Penelitian ini menunjukkan kelima variabel yang digunakan sebagai pengukuran rasio keuangan meliputi GPM, NPM, ROA, ROE, dan DER menghasilkan pengaruh negatif. Dalam hal ini menjelaskan 5 variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Yang kelima, penelitian Chandra Dewi tahun 2016 mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham pada perusahaan LQ45 di BEI, analisis regresi data panel. Dengan menggunakan 4 variabel yang meliputi CR, ROE, DER, dan TATO menunjukkan hanya variabel yang berpengaruh positif, sedangkan 3 lainnya berpengaruh negatif terhadap return saham. Kemudian yang terakhir, penelitian Prabawa 2015 yang berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Manajemen Risiko dan Manajemen Modal Kerja terhadap return saham. Hasil penelitiannya menemukan 4 indikator variabel yang diteliti meliputi DER, ROI, CR, dan TATO. Disimpulkan bahwa hanya variabel CR yang tidak berpengaruh terhadap return saham, dan 3 variabel lainnya memiliki pengaruh positif terhadap return saham. Kemudian, perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama ialah apakah debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return saham pada perusahaan sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020? Yang kedua, apakah return saham on asset berpengaruh positif terhadap return saham pada perusahaan sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020? Yang ketiga, apakah total aset turnover berpengaruh positif terhadap return saham pada perusahaan sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020? Lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui secara empiris apakah debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return saham pada perusahaan sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Yang kedua, untuk mengetahui secara empiris apakah return on asset berpengaruh positif terhadap return saham pada perusahaan sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Dan yang terakhir, untuk mengetahui secara empiris apakah total aset turnover berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Kemudian, manfaat penelitian bagi perusahaan, yaitu sebagai patokan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan berpengaruh terhadap return saham sehingga meningkatkan minat investor. Bagi penulis, menambah wawasan dan salah satu syarat kelulusan untuk jenjang diploma 4. Dan bagi Politeknik Negeri Batam, yaitu untuk sebagai referensi penelitian tambahan yang di masa yang akan datang. Dan yang terakhir bagi pembaca, yaitu memperkaya pengembangan ilmu dan pengetahuan serta dijadikan referensi untuk penelitian mendatang. Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini, penulis membahas pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham dengan menggunakan 3 variabel, yaitu meliputi debt to equity ratio, return on asset, dan total asset turnover.
Perusahaan sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia digunakan sebagai sampel pada penelitian ini dengan mengambil data yang bersumber dari website resmi idx.co.id. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan harga saham perusahaan sektor telekomunikasi di Bursa Efek periode 2018 sampai 2020. Selanjutnya kita membahas bab 2 yang terdiri dari kajian teori, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis. Kajian teori terbagi menjadi dua teori, yaitu teori keagensian dan teori signal. Menurut Company et al., keagensian adalah sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang, prinsipal, mempekerjakan orang lain atau agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pengambilan keputusan ke agen. Jika kedua pihak dalam hubungan tersebut adalah pemaksimal utilitas, ada alasan yang baik untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik. Teori signal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen mendatangkan prospek perusahaan. Kinerja keuangan menurut Fahmi tahun 2010, suatu analisis untuk melihat bagaimana suatu perusahaan dalam menjalankan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar merupakan pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan terbagi menjadi 3 rasio, yang mana digunakan sebagai alat analisis dan dapat memberikan solusi dari masalah suatu gejala dari suatu kejadian. Tujuan dari analisis rasio ini ialah untuk menilai efektivitas keputusan yang diambil sebagai keputusan dari aktivitas usahanya untuk perusahaan. 3 jenis rasio itu yaitu adalah rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Return saham merupakan keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi. Return dinyatakan dalam bentuk mata uang atau saham. Tingkat pengembalian yang diterima investor dari saham yang sudah diinvestasikan di pasar modal bisa dikatakan return saham. Namun, dalam pasar modal sekalipun tidak menjamin return yang tinggi dan pasti kepada investor. Return terbagi menjadi 2, yaitu dividen dan capital gain. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diperoleh dari perusahaan penerbit saham. Dividen bisa berupa dividen tunai maupun dividen saham. Dividen tunai berbentuk uang tunai dalam rupiah dengan jumlah tertentu untuk saham. Dividen berupa jumlah saham yang akan jumlah saham yang dimiliki investor tersebut. Kedua, capital gain, fungsi antara harga beli dengan harga jual merupakan pengertian dari capital gain terbentuk dari adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Umumnya investor dengan orientasi jangka pendek mengejar keuntungan melalui capital gain. Kajian literatur. Penelitian pertama yaitu Taro dan kawan-kawan berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham pada Perusahaan Sektor Industri Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Variabel X yang digunakan yaitu ROA, ROE, CR, QR, DR, DAR, HITO, TATO, PER, dan PBV. Variabel Y yang digunakan yaitu return saham. Berdasarkan hasil analisis statistik secara parsial, dapat disimpulkan bahwa ROA, ROE, QR, TATO, dan PBV berpengaruh positif terhadap return saham. Kemudian CR, DAR, HITO, dan PER berpengaruh negatif terhadap return saham. Yang kedua, penelitian Dewi tahun 2018 berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Risiko
PDBI tahun 2012 sampai 2015. Parameter X yang digunakan yaitu CM, DER, NOAA, dan Theta. Terhadap variabel Y yaitu return saham. Hasilnya ialah metode analisis data yang digunakan yaitu analisis linear, uji F, dan analisis koefisien determinasi. Koefisien regresi CF dan beta memberikan pengaruh positif terhadap return saham, sedangkan koefisiensi NOAA memiliki pengaruh positif terhadap return saham. Penelitian yang ketiga melalui kawan-kawan pada tahun 2019 berjudul kinerja keuangan terhadap return saham. Variabel X yang digunakan PER dan NOAA terhadap variabel Y return saham. Hasilnya menunjukkan bahwa PER ini berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham, sedangkan NOAA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Penelitian keempat Chandra Dewi Made Reina Made Chandra Dewi tahun 2016 kinerja keuangan terhadap return saham pada perusahaan dalam indeks SP45 tahun 2010 sampai 2015. Variabel X, CR, ROE, DER, dan Theta terhadap variabel Y yaitu return saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NOAA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, sementara variabel lainnya memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap return saham. Pada literatur yang Apinanda berjudul pengaruh rasio keuangan terhadap return saham perusahaan dalam indeks SP45 sampai 2013. Variabel X yang digunakan adalah GPM, NPM, ROE, dan DER terhadap variabel Y return saham. Hasilnya, penelitian ini semua variabel GPM, NPM, ROE, dan DER tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Cara analisis kembali kinerja keuangan risiko dan manajemen modal kerja terhadap return saham. Variabel X digunakan yaitu DER, ROE, CR, dan Theta. Lalu variabel Y yaitu return saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DER dan Theta memiliki pengaruh positif terhadap return saham, sedangkan dua variabel lainnya memiliki pengaruh negatif terhadap return saham. Kemudian di pengembangan hipotesis. Penelitian ini menggunakan pengujian satu arah, one cell. Model penelitian menjelaskan bahwa variabel independen X merupakan variabel bebas yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel dependen Y. Dari 6 berdasarkan terdahulu yang sudah tersaji dalam bentuk kerangka pemikiran, maka penulis menggunakan 3 variabel sebagai indikator penilaian terhadap return saham, yaitu DER, ROA, dan Theta. Model penelitian yang menunjukkan hubungan antar variabel tampak seperti pada gambar. DER berpengaruh positif terhadap return saham, ROA berpengaruh positif terhadap return saham, atau berpengaruh positif terhadap return saham. Sehingga saya merumuskan 3 hipotesis alternatif. Hipotesis pertama, variabel DER berpengaruh negatif terhadap return saham. DER ini merupakan pengukuran tingkat penggunaan uang terhadap total equity yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam analisis ini, jika semakin tinggi DER, maka menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan buruk, sehingga semakin rendah pula return saham yang diterima. Hipotesis yang kedua yaitu variabel return on asset berpengaruh positif terhadap return saham. Return on asset ini merupakan indikator dalam menentukan seberapa besar laba yang diperoleh dari aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi ROA, berarti kinerja perusahaan baik dan bisa berdampak pada harga saham yang bersangkutan dengan return saham juga sehingga akan meningkatkan jumlah return yang diterima oleh investor. Hipotesis
basis yang ketiga yaitu variabel total aset turnover berpengaruh positif terhadap return saham. Satu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi atau cepat perputaran aktiva, maka akan semakin tinggi pula total aset turnover yang dimiliki perusahaan dan tentunya berpengaruh terhadap meningkatnya dividen cash yang mempunyai hubungan searah dengan return saham. Selanjutnya di bab 3 yaitu metode penelitian tentang operasional variabel dan pengukurannya, jenis dan sumber data, waktu, lokasi, dan objek penelitian, teknik penetapan sampel, teknik penarikan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan metode kuantitatif deskriptif. Karena penelitian ini berkaitan dengan objek penelitian pada perusahaan dengan kurun waktu tertentu dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan disesuaikan dengan tujuan peneliti. Variabel independen yaitu X. Yang pertama yaitu debt to equity ratio dengan rumus total liabilities dibagi total equity. Variabel independen yang kedua yaitu return on asset dengan rumus debt income dibagi dengan total asset. Yang ketiga total asset turnover ratio yaitu TATO harus dibagi dengan total asset. Variabel dependennya itu unit yang mana variabel terikat yang akan dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas, yaitu kita gunakan return saham dengan rumus PT dikurangi PT1 dibagi dengan PT1. Jenis dan sumber data. Jenis data yaitu data kuantitatif bersumber dari sumber data dari Galeri Bursa Efek Indonesia di website resmi yaitu www.idx.co.id. Waktu, lokasi, dan objek penelitian. Periode penelitian ini pada tahun 2018 sampai 2020 di lokasi di Indonesia dengan objek perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan status TBK. Penetapan sampel. Populasi dalam penelitian ini, perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2018 sampai 2022 ini sebanyak 7 perusahaan. Sampel diseleksi dengan metode purposive sampling dengan beberapa kriteria yang sudah saya tentukan, yaitu yang pertama, perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Kemudian perusahaan yang tidak terdaftar di Prodet minimal 15 tahun sampai 2020 adalah 4. Sehingga total sampel yang saya berikan 3 perusahaan. Jumlah data yang diteliti dari 3 sampel pada tahun 2018 sampai 2020 berdasarkan laporan keuangan bulan dan tahunan adalah sejumlah 36 data. Teknik penarikan sampel yang pertama ialah PT XL Tbk, Indosat Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Data yang digunakan dalam laporan keuangan berupa piutang, aset lancar, hutang lancar termasuk, total hutang, pendapatan usaha, total modal, beban bunga, laba sebelum pajak, beban pajak, laba setelah pajak, hanya saat penutupan. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu data sekunder berdasarkan studi pustaka dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan Microsoft Excel.
dan SPSS, yaitu Statistical Package for the Social Science, yang mana dapat memberikan informasi yang lebih spesifik dan mudah digunakan. Teknik analisis data yaitu metode analisis regresi linear berganda. Dengan menggunakan SPSS for Windows, yang mana merupakan perangkat lunak atau software yang berbasis Windows untuk mengolah data statistik, yaitu menganalisa seberapa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Bentuk persamaan regresi berganda menurut Sugiono tahun 2010, Y sama dengan A ditambah X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya. Dengan keterangan Y adalah variabel dependen, A konstanta, B1 B2-nya koefisien regresi, X1 dan X2 variabel independen, dan N banyaknya variabel. Untuk kepentingan penelitian, maka saya formulasikan menjadi RS yaitu return saham sama dengan A konstantanya ditambah B1 DER yaitu koefisien regresi, DER-nya merupakan variabel independen depth of equity ratio, B2 ROA variabel independen return on asset, B3 ROTATO yaitu variabel independen total aset. Sedangkan untuk mengetahui apakah variabel independen yang secara simultan terhadap variabel dependen dilakukan proses pengujian analisis T. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika H0 diterima jika T-sticknya besar dari A sampai 5%, dan yang kedua jika HA diterima jika T-sticknya adalah kurang dari A sama dengan kurang dari 5%. H0 sama dengan BI artinya kinerja keuangan dan pengelolaan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham. H0 sama dengan BI tidak sama dengan 0, artinya kinerja keuangan dan ROA dan TATO secara parsial berpengaruh terhadap return saham. Demikian presentasi proposal skripsi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.